Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa, 11 Agustus 2020 dalam pekan ke-19 masa biasa. Hari ini adalah peringatan Santa Clara, seorang perawan. Dan bacaan-bacaan liturgi yang kita gunakan. Bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yehezkiel, bab 2 ayat 8 sampai dengan bab 3 ayat 4. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, ayat 10 dan dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 14. Peringatan Santa Clara, seorang perawan. Dan kedua bacaan liturgi hari ini mengingatkan kita bahwa sabda Tuhan yang diwartakan atau yang diperdengarkan kepada kita itu tidak saja untuk didengarkan lalu selesai, tetapi itu harus didengarkan, kemudian diolah, dicerna, dimengerti, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup seseorang, lalu pada akhirnya harus diwartakan. Karena itu, pewartaan tidak pertama-tama hasil rekayasa atau hasil permenungan intelektual, permenungan otak, tetapi yang diwartakan adalah yang sudah dihidupi oleh sang pewarta sabda Tuhan itu. Hal ini diungkapkan dengan jelas dalam pengalaman Yehezkiel seperti yang diceritakan dalam bacaan yang pertama. Yehezkiel diminta oleh Allah untuk memakan sabda Allah, menjadi bagian dari dirinya, menjadi tubuh dan darahnya, menjadi daging dan darahnya. Lalu kemudian dia diajak untuk pergi mewartakan sabda Tuhan yang telah ia hidupi sendiri. Sehingga pewartaannya bukan buah dari pemikirannya. Pewartaannya adalah buah dari apa yang telah ia hidupi sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, apa yang harus diwartakan dari sabda Tuhan yang telah kita dengar, lalu yang telah kita hidupi sendiri dalam keseharian kita? Apa yang perlu kita wartakan sebagai buah dari yang sudah kita hidupi itu menurut bacaan Injil hari ini? Pertanyaan ini bisa dijawab oleh kehidupan dari Santa Clara. Injil bercerita sekurang-kurangnya dua hal menurut permenungan saya. Yang pertama, tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga berdasarkan pertanyaan murid-murid Yesus, dan pelayanan diarahkan kepada semua orang, terutama kepada yang kecil. Karena Santa Clara justru menemukan dalam diri mereka yang kecil dan sederhana, yang miskin, dia berjumpa dengan Tuhan sendiri yang walaupun kaya telah menjadi miskin, supaya oleh kemiskinannya manusia menjadi kaya. Saudari dan saudara yang terkasih, orang diajak melalui bacaan Injil untuk menghayati dan menghidupi di dalam kesehariannya bahwa yang terbesar dalam kerajaan surga
adalah mereka yang dengan setia melayani dan melayani. Melayani semua orang, terutama mereka yang sangat membutuhkan, mereka yang kecil dan sederhana, yang terkadang atau banyak kali terlewatkan dalam karya pelayanan pada umumnya. Santa Clara telah melayani orang-orang yang kecil, karena dalam diri mereka Santa Clara menemukan Tuhan yang miskin, yang kecil dan sederhana. Saudari dan saudara yang terkasih, kita menjadi besar menurut kriteria Allah, bukan karena kita dihormati, bukan karena kita dilayani, tetapi karena kita mau melayani, mau menjadi hamba bagi semua orang. Tentu hal ini berbeda dengan takaran yang diberikan oleh manusia. Kalau manusia dan dunia yang termasuk dalam kelompok orang yang terbesar, orang yang terhormat adalah mereka yang dilayani oleh orang lain, bukan mereka yang melayani. Terserah kita. Kita boleh memilih. Mau memilih menjadi besar menurut takaran Tuhan atau menjadi besar menurut ukuran dunia. Tapi ingat, yang duniawi belum tentu berkenan pada Tuhan. Tetapi yang surgawi pasti yang berkenan pada Tuhan. Kita mau memilih yang berkenan pada dunia, tetapi belum tentu berkenan pada Allah, atau kita mau memilih yang berkenan pada Allah, yang sekaligus pasti baik untuk dunia, sekalipun tidak biasa. Tuhan memberkati.